Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza Jarita dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang skripsi kualitatif, yaitu analisis komunikasi interpersonal dalam pembentukan konsep diri pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk mata kuliah metode penelitian komunikasi terapan. Dan dosen pengampunya sendiri adalah Bakinkin Yuliati Subarsa Putri. Untuk yang pertama, di sini kita akan membahas tentang pendahuluan bab 1, yaitu latar belakang. Dalam era globalisasi yang semakin maju seperti saat ini, komunikasi interpersonal memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga berlaku dalam konteks pendidikan tinggi, di mana mahasiswa Universitas Negeri Jakarta menjadi subjek penelitian. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta adalah individu yang terlibat dalam pembelajaran tentang komunikasi sebagai proses yang melibatkan interaksi sosial dalam hubungan antar pribadi. Pembentukan konsep diri merupakan aspek penting dalam pribadi setiap individu, termasuk mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Konsep diri merujuk pada persepsi individu tentang siapa mereka sebenarnya, termasuk identitas, nilai-nilai, sikap, dan keyakinan yang dimiliki. Pembentukan konsep diri merupakan proses psikologis yang kompleks yang melibatkan persepsi individu terhadap diri mereka sendiri. Interaksi interpersonal memainkan peran penting dalam proses ini karena individu seringkali menggunakan respon dan umpan balik orang lain sebagai cerminan untuk memahami siapa mereka sebenarnya. Pada tahap perkembangan remaja dan awal dewasa, mahasiswa sedang aktif mencari identitas mereka dan mencoba memahami siapa mereka sebenarnya. Interaksi interpersonal dengan teman sebaya, dosen, dan lingkungan akademis dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap diri sendiri. Pandangan orang lain, respon terhadap perilaku mereka, dan pemahaman tentang peran mereka dalam komunitas akademis juga berperan dalam membentuk konsep diri mahasiswa. Self-disclosure atau pembukaan diri, komunikasi interpersonal memungkinkan mahasiswa untuk membuka diri dan berbagi informasi pribadi tentang diri mereka. Untuk fokus penelitiannya adalah bagaimana fenomenologi komunikasi interpersonal dalam pembentukan konsep diri pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Untuk komunikasi interpersonal, terdapat konsepnya yaitu menurut Joseph Adeveto menjelaskan bahwa ciri komunikasi interpersonal yang efektif diantaranya itu yang pertama ada keterbukaan atau openness, adanya kemauan untuk menanggapi informasi yang akan diterima dengan senang hati untuk menghadapi hubungan interpersonal. Dan terdapat tiga aspek dari kualitas keterbukaan pada komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator harus terbuka dengan komunikannya. Yang kedua, reaksi jujur dari komunikan terhadap stimulus yang diberikan oleh komunikator. Ketiga, ialah komunikator bertanggung jawab atas perasaan dengan pikiran miliknya yang diungkapkan. Yang kedua ada empati, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengetahui tentang sesuatu yang sedang dialami oleh orang lain melalui sudut pandang orang lain itu. Yang ketiga ada dukungan, dan yang keempat ada rasa positif, dan yang kelima ada kesetaraan. Untuk konsep dirinya itu adalah pemahaman tentang diri sendiri yang timbul akibat interaksi dengan orang lain. Konsep diri merupakan faktor yang menentukan determinan dalam komunikasi kita dengan orang lain. Selanjutnya ada 5 petunjuk orang yang memiliki konsep diri positif. Yang pertama itu memiliki keyakinan untuk menyelesaikan masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian dari orang lain tanpa rasa malu, dan memiliki kesadaran bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan. Berikut adalah review literatur. Untuk bab tiganya itu ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, yaitu paradigma yang lahir setelah adanya positivisme yang menentang gagasan tentang mutlak kebenaran dan mengakui bahwa manusia tidak sepenuhnya positif. Dan untuk pendekatan penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana komunikasi interpersonal mempengaruhi pembentukan konsep diri mahasiswa UNJ Jakarta. Pendekatan kualitatif mengutamakan pemahaman
tentang pengalaman subjektif. Makna yang diberikan oleh individu dan konteks sosial yang mempengaruhi pembentukan konsep diri. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang mungkin digunakan adalah wawancara dalam dengan mahasiswa UNJ yang berfokus pada pengalaman mereka dalam komunikasi interpersonal dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi konsep diri mereka. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami gambaran fenomena secara detail dan menyeluruh. Untuk teknik penarikan informasi itu adalah untuk memilih partisipan yang tepat dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang relevan informasi terkait topik penelitian. Untuk metode pengumpulannya itu adalah dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif. Dan untuk keabsahan data itu ada validasi internal, validasi eksternal, reliabilitas, dan juga ada coding. Coding tersendiri itu adalah melibatkan membaca dan menganalisis data secara rinci untuk mengidentifikasi konsep, ide, atau tema yang muncul secara organik. Strategi penelitiannya itu adalah menggunakan pendekatan naratif untuk meningkatkan pemahaman dan penjelasan tentang peristiwa atau kebiasaan individu atau kelompok. Berikut adalah operational concept atau table of-nya. Untuk bab 4 sendiri adalah hasil penelitian dan pembahasan. Berikut hasil wawancara dan informan komunikasi interpersonal sebagai membentuk konsep diri mahasiswa UNJ. Pertama, informasi satu itu terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Yang kedua, informasi mendukung emosional, dukungan teman mempengaruhi konsep diri, dan membantu menilai secara positif. Berikut informan kedua, informan ketiga, dan informan keempat. Walau hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal, baik teman sebaya, dosen maupun anggota organisasi kemahasiswaan memiliki peran signifikan dalam membentuk dan mengidentifikasi konsep diri mahasiswa. Pertama, interaksi dengan teman sebaya adalah salah satu faktor kunci dalam pembentukan konsep diri mahasiswa. Berikut keabsahan datanya ada triangulasi data dan triangulasi metode. Untuk penutupannya itu untuk kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal memainkan peran penting dalam pembentukan konsep diri mahasiswa UNJ. Pertama, interaksi dengan teman sebaya berperan sebagai cerminan sosial yang membantu mahasiswa memahami dan mengevaluasi diri mereka. Kedua, komunikasi dengan dosen memberikan dampak langsung terhadap konsep diri akademik mahasiswa. Ketiga, keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler memperkaya konsep diri mahasiswa. Untuk sarannya adalah membangun lingkungan kampus yang lebih mendukung secara emosional dan sosial sangat penting. Kampus diharapkan dapat mengembangkan program-program pendampingan atau konseling yang dapat diakses oleh mahasiswa untuk membantu mereka mendampingi tantangan akademik dan sosial. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.